Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman. Apa kabar? Baik semuanya, sehat ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak, dilunasi hutang-hutangnya. Masya Allah. Mudah-mudahan sukses pada hari ini teman-teman semuanya ya. Dalam kesempatan ini saya akan membuat video tentang sholat berjamaah, keutamaan sholat berjamaah. Masya Allah, luar biasa ya. Karena itu simak video ini sampai tuntas ya. Nanti ambil hikmahnya dan mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kita untuk selalu bisa melaksanakan sholat secara berjamaah. Karena keuntungannya luar biasa orang yang sholat berjamaah. Oke teman-teman, ya ikuti videonya sampai habis. Jangan lupa di-share ya, dibagikan ke teman-teman yang lain biar mereka juga semuanya termotivasi untuk sholat berjamaah. Jangan lupa sholat jamaah di masjid, di musola atau di mana saja kalau memang tidak sempat. Oke, selamat mengikuti. Sholat jamaah adalah sholat bersama-sama ya. Syaratnya cuma hanya ada imam dan ada makmum. Itulah sholat berjamaah gitu ya. Bisa dilaksanakan ya, bisa di masjid, harusnya sih di masjid. Kalau jauh dari masjid, dekat musola, di musola gitu ya. Bisa di masjid, bisa di musola, atau di tempat di mana saja kalau memang kita tidak tidak bisa ke masjid atau ke musola karena terlalu jauh begitu. Bisa kita di tempat di mana saja kita sholat berjamaah dengan teman atau dengan keluarga atau dengan siapa begitu. Teman-teman sekalian, keuntungan daripada sholat berjamaah ini luar biasa. Makanya kita harus membiasakan diri ya untuk selalu sholat berjamaah. Karena kata Nabi, sholatul jamaah afdalu min sholatil fard bisab'in wa 'ishrina darajatan. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri. Masya Allah. Berapa? 27 derajat keutamaannya tuh. Luar biasa. Ya, 27 derajat kalau kita sholat berjamaah. Coba kalau kita sholat sendiri, cuma satu nilainya. Itu kalau benar. Kalau nggak benar, 0, sekian. Kira-kira begitu ya. Masya Allah. Sehari semalam 5 kali kita melaksanakan, ya kan? Coba kalau kita sendiri sholatnya, hanya sendirian, ya kan? Cuma hanya nilainya 5. Tapi kalau umpamanya kita sholat berjamaah, 27 kali 5. Wah, luar biasa tuh. Nilainya berlipat-lipat. Itu dalam satu hari, satu malam. Bagaimana kalau bertahun-tahun? Ya? Masya Allah, itu nilainya sangat luar biasa ya. Dibandingkan kita sholat sendiri. Masya Allah gitu ya. Jadi biasakan kita untuk sholat berjamaah begitu. Kalau laki-laki di masjid atau di musola, kalau perempuan di rumah kan gitu ya. Kalau perempuan mau di musola di masjid ya silahkan juga, nggak boleh dilarang gitu ya. Itu jangan laki-laki sholatnya di rumah mulu. Terjadi laki-laki yang soleha. Ya, laki-laki harus jadi laki-laki yang soleh. Kalau laki-laki soleh itu sholatnya di masjid, di musola berjamaah. Kalau di rumah ntar jadi berubah, bukan jadi laki-laki soleh tapi laki-laki soleha. Ya, harus pakai mukena. Masya Allah gitu ya. Artinya apa? Biasakan kita ke masjid dan ke musola. Kita sholat di masjid dan di musola ini adalah sosialisasi diri kita kepada masyarakat. Karena zaman sekarang ini susah untuk sosialisasi kepada masyarakat. Karena kan hidupnya udah individual, udah masing-masing. Pergi pagi, pulang malam kerja dan sebagainya. Ini jadi pertemuan kita dengan orang lain, dengan masyarakat lain ini sangat jarang, kurang intens. Ya, tapi kalau di musola, di masjid atau di majelis ta'lim, insya Allah kita mudah untuk menemui orang lain dan kita bisa berinteraksi, gitu kan? Itu keuntungan kita kalau kita membiasakan diri untuk ke masjid, ke musola, ke majelis ta'lim, gitu kan? Jangan hidup menyendiri, ya. Masya Allah, ketika kita nanti butuh sesuatu,
mudah kalau kita hidupnya bersosialisasi, gitu kan? Tapi kalau kita hidupnya individual, hanya menyendiri saja, ketika kita butuh akan sesuatu, kita merasakan malu, merasakan segan, nanti kita bertemu dengan orang lain, meminta bantuan kepada orang lain, begitu kan ya? Karena itu biasakan diri kita bergaul dengan orang lain. Pergaulan yang paling bagus adalah di masjid dan di musola. Di sana kita akan berdiskusi, akan bercengkrama tentang masalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman, ya, biasakan untuk pergi ke masjid karena keutamaan pergi ke masjid itu luar biasa ya. Masya Allah, kata Rasul, man tatahhara fi baitihi thumma madha ila baitin min buyutillah yaqdi faridatan min faraidillah kanat khutuwatuhu ihdaha tahuttu khatihatan wal ukhra tarfa'u darajatan. Barang siapa orang yang dari rumahnya sudah berwudu bersih ya, sudah memiliki wudu, kemudian dia melangkahkan kakinya menuju ke masjid ya, untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka ada langkah-langkah kakinya itu adalah menghapus dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya di sisi Allah menjadi orang yang lebih mulia lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuh keuntungan orang yang membiasakan diri melangkahkan kakinya menuju ke masjid-masjid Allah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Luar biasa keutamaannya. Karena itu semangat terus ya untuk selalu melangkahkan kaki ke masjid-masjid Allah untuk melaksanakan perintah Allah. Oke teman-teman. Langkah kita semakin banyak menuju ke masjid, itu pahalanya semakin besar. Masya Allah ya. Makanya orang yang paling banyak pahalanya di antara jamaah yang sholat berjamaah itu adalah yang paling jauh jarak rumahnya menuju ke masjid. Itu ya. Tuh paling besar tuh pahalanya tuh. Makin jauh rumahnya, makin pahalanya semakin besar. Masalah luar biasa ya. Luar biasa. Kata Nabi, inna a'zaman nasi ajron fis sholah ab'aduhum ilaiha mamshan fa'ab'aduhum. Sesungguhnya yang paling besar pahalanya orang yang melaksanakan sholat adalah yang paling jauh jarak perjalanannya dari rumahnya ke masjid atau ke tempat sholatnya. Masya Allah. Dan yang paling jauh lagi itulah pahalanya yang paling besar. Maka beruntung ya, yang rumahnya jauh tapi semangat untuk mau sholat berjamaah di masjid, ya itu sangat tinggi. Maka pahalanya dia ialah yang paling besar. Luar biasa. Senang kan dapat pahala besar, pahala banyak. Senang kan dapat pahala banyak. Dapat duit banyak aja senang. Ya, dapat duit banyak aja senang. Dapat hadiah banyak senang. Kan gitu kan? Dapat penghargaan banyak senang, kan begitu. Dapat penghormatan yang banyak juga senang. Masa dapat pahala banyak nggak mau senang? Senang dong. Karena itu walaupun jauh jarak dari rumah kita ke masjid, ya kita usahakan untuk kita hadir ke masjid atau ke musola untuk bisa sholat berjamaah. Oke? Oke. Mulai sekarang berangkat. Ya. Gini teman-teman. Orang yang membiasakan datang ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah itu menunjukkan bahwa dia itu adalah memiliki keimanan yang sangat tinggi, keimanan yang sangat kokoh, ya, menunjukkan bahwa dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan serius, bukan dengan main-main. Bukan hanya pengakuan di bibir, tapi masuk sampai ke dalam hati dan jiwanya. Luar biasa, ya kan? Rasul pernah bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Ketika kalian melihat seseorang yang membiasakan diri untuk selalu ke masjid, menjalankan perintah Allah, melakukan sholat berjamaah, perhatikan, yakini bahwa dia itu adalah orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Begitu teman-teman, Masya Allah. Jadi itu kalau kita rajin sholat ke masjid atau ke musola untuk berjamaah, itu indikator bahwa kita termasuk orang yang sungguh-sungguh dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Karena itu kita mengikuti contoh daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Beliau selalu sholat berjamaah begitu, ya. Masya Allah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang selalu meramaikan masjid, memakmurkan masjid atau musola, itu tandanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepada hari akhir. Karena dia percaya pada hari akhir nanti Allah akan membalasnya. Pastilah. Ya, Allah itu tidak pernah menyalahi janji. Allah itu selalu menepati janjinya. Begitu. Emang manusia. Kadang suka janjinya janji karet. Melur terus. Itulah manusia. Allah konsisten dengan janjinya. Allah akan melaksanakan janjinya. Allah akan membalas perbuatan baik kita. Ya kan? Sholat berjamaah 27 derajat lebih tinggi daripada sholat sendirian. Itu teman-teman. Oke, ya semangat. Ayo semangat. Teman-teman. Dulu di zaman Rasul itu ada orang yang buta. Ya, dia tidak bisa melihat sama sekali. Kedua matanya buta. Dan dia pernah berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, isali qaidun yaquduni ilal masjid. Ya Rasul, saya enggak punya penuntun yang bisa mengantarkan saya, menuntun saya untuk menuju ke masjid. Saya dalam keadaan buta ya Rasul. Saya enggak melihat sama sekali. Saya enggak punya penuntun yang bisa menuntun saya untuk ke masjid. Bagaimana Rasul? Berilah saya keringanan ya Rasul. Biarkan saya sholat di rumah. Oh, kata dia begitu. Rasul akhirnya farakhasalahu. Rasul memberikan keringanan kepada orang tersebut untuk sholat di rumah. Ya silahkan. Kalau memang kamu nggak punya penuntun, nggak punya orang yang membimbing kamu untuk menuju ke masjid, ya silahkanlah sholat di rumah gitu. Tapi ketika orang itu berpaling dari Rasul, ingin meninggalkan Rasul, apa kata Rasul? Hal tasma'un nida bis sholah. Apakah kamu mendengar panggilan sholat, yaitu azan? Dengar nggak kamu azan? Apa jawab orang tersebut? Naam ya Rasul, saya mendengar. Wah, kalau kamu mendengar, fa'ajib, kata Rasul. Maka kamu harus menuju ke masjid. Masya Allah. Orang buta. Ya, apabila dia mendengar azan, maka dia harus ke masjid. Itu buta. Bagaimana dengan kita yang melihat, yang masih diberikan penglihatan yang terang dengan kedua mata kita ini? Masya Allah. Dan kita lebih mudah untuk melangkah ke masjid karena kita bisa melihat. Dan orang buta tersebut yang memang sama sekali tidak melihat, itu diharuskan oleh Rasul untuk menuju ke masjid. Masya Allah, luar biasa ya kan? Artinya apa? Sholat berjamaah itu menjadi penting. Itu manfaatnya banyak buat kehidupan kita di dunia maupun kehidupan kita nanti di akhirat. Di samping pahalanya luar biasa gitu ya. Jadi jangan menyepelekanlah sholat berjamaah ini, jangan disepelekan ya. Masya Allah. Ya teman-teman, semangat untuk sholat berjamaah. Oke. Pada satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin sekali orang-orang mengumpulkan kayu bakar, ya, mengumpulkan kayu bakar. Ingin Rasul memerintahkan mereka untuk mengumpulkan kayu bakar. Lalu dikumpulkan kayu bakar oleh orang-orang itu, oleh para sahabat. Lalu Rasul ingin meminta ketika datang waktu sholat salah seorang untuk azan. Dan Rasul juga memerintahkan kepada seseorang untuk menjadi imam. Nah, kemudian Rasul meninggalkan orang tersebut. Dan Rasul pergi meninggalkan mereka menuju ke rumah orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat.
Masyaallah. Wa uharriqu alaihim buyutahum. Waduh, kata Rasul, aku akan bakar rumah-rumah mereka yang tidak mau sholat berjamaah. Masya Allah. Itu menjadi penting sholat berjamaah itu ya. Rasul itu mengancam akan membakar rumah-rumah mereka yang tidak mau sholat berjamaah. Begitu. Rasul senang ketika umatnya mau melaksanakan sholat. Tapi Rasul lebih senang lagi kalau umatnya melaksanakan sholat secara berjamaah. Masya Allah. Tapi ada sebagian orang-orang yang memang tidak mau sholat berjamaah. Bahkan orang-orang munafik. Begitu ya. Mereka yang ngakunya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi mereka tidak mau melaksanakan sholat. Apalagi sholat berjamaah. Masya Allah. Mereka hanya beriman di bibirnya saja. Tidak masuk sampai ke dalam hatinya. Jadi berat untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Berat melaksanakan sholat. Apalagi secara berjamaah. Tambah berat. Gitu. Kita jangan termasuk seperti orang-orang munafik ya. Orang munafik itu sangat berat sekali itu. Sholat. Terutama sholat subuh. Ya. Dan sholat isya. Mereka tuh berat tuh melaksanakan sholat subuh dan sholat isya tuh. Waktunya apa tuh? Waktunya tidur kali ya. Waktunya bersantai-santai, kira-kira begitu. Masya Allah. Jadi kita jangan seperti itu. Kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tandanya kita cinta kepada Rasul. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Oke teman-teman? Oke. Salat berjamaah ini luar biasa. Terutama dilaksanakan pada waktu subuh. Ya, pada waktu subuh dan waktu isya. Nah, ini luar biasa keutamaannya. Masya Allah. Pahalanya luar biasa. Pernah nggak ente sholat sunnah semalaman suntuk? Dari setelah waktu isya sampai datangnya waktu subuh. Sholat sunnah terus tidak henti-hentinya. Kira-kira mampu nggak? Pernah nggak? Dan kayaknya nggak pernah dan tidak pernah mampu kayaknya. Sholat tarawih aja yang 20 rakaat aja juga males. Nah, kira-kira begitu ya. Masya Allah. Capeknya luar biasa. Tapi kalau sholat ba'da isya sampai datangnya waktu subuh itu kita laksanakan. Kalau mampu hebat. Tapi kita tidak mampu ya. Masya Allah. Tapi itulah keutamaannya kalau kita sholat subuh berjamaah. Nah kalau kita sholat isya berjamaah itu nilainya seperti kita sholat setengah malam. Dari waktu isya sampai jam 12 malam. Gitu ya. Itu keutamaan atau pahala daripada orang yang melaksanakan sholat isya berjamaah. Atau dari jam 12 sampai waktu subuh dia laksanakan sholat sunnah. Tidak henti-henti. Itulah pahala keutamaan daripada sholat isya berjamaah. Besar kan? Besar. Kata Rasul, man sholal isya fi jama'atin faka'annama qoma nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah melaksanakan sholat setengah malam. Tidak henti-hentinya. Masya Allah. Itu setengah malam. Katakanlah dari jam 12 sampai subuh dia sholat nggak henti-henti. Itu ya, Masya Allah, pahalanya bagi orang yang melaksanakan sholat isya berjamaah. Luar biasa kan? Luar biasa. Apalagi sholat subuh. Man sholat subha fi jama'atin faka'annama sholal lail kulah. Masya Allah. Barang siapa orang yang sholat subuh secara berjamaah, maka pahalanya seperti seolah-olah dia sholat semalaman suntuk. Masya Allah. Masya Allah. Semalaman suntuk itu luar biasa pahalanya ya. 2 rakaat saja kita sholat sunnah pahalanya besar. Bagaimana kalau sampai semalaman suntuk kita ya sholat. Masya Allah. Luar biasa pahalanya. Nggak bisa terhitung lagi udah. Karena itu biasakan ya. Sholat isya dan sholat subuh terutama kita sholat berjamaah. Karena itu keuntungannya buat kita sebagai orang muslim yang percaya kepada Allah dan percaya kepada hari akhir dan kita mencintai Rasulullah dan mengikuti sunnahnya, kita laksanakan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah.
Itulah dua sholat yang harus kita utamakan karena pahalanya luar biasa gitu ya. Dan yang memang bagusnya, baiknya semua sholat kita harus laksanakan berjamaah. Begitu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Apabila ada kesempatan untuk bisa sholat berjamaah, laksanakan untuk sholat berjamaah. Begitu. Kecuali ada halangan-halangan yang bisa menghalangi kita untuk sholat berjamaah. Itu dimaklumlah. Tapi kalau nggak ada halangan, usahakan untuk selalu kita aktif melaksanakan sholat secara berjamaah. Ya, sholat 5 waktu. Jangan ditinggalkan dan selalu berjamaah. Gitu teman-teman ya. Oke, video yang saya buat ini walaupun sedikit tapi mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya, memotivasi diri kita untuk selalu sholat berjamaah di masjid, di musola atau di mana saja sesuai dengan situasi dan kondisi kita. Oke. Terima kasih teman-teman dan bagikan video ini dan juga jangan lupa di subrek. Oke, terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.